Ya, konstelasi politik menjelang Pilpres 2024 belakang ini memang sangat dinamis. Para elit mulai gencar melakukan eksperimen lobby-lobby untuk membentuk gerbong politik di Pilpres 2024 nanti. Silaturahim politik menjadi upaya penjajakan apakah nantinya sepakat bisa bersanding atau justru menjadi lawan tanding. Nah, Partai Nasdem menjadi partai pertama yang dikunjungi PDI Perjuangan. Ketua DPP PDIP Puan Maharani mendatangi Nasdem Tower untuk bertemu Surya Paloh. Kedatangan Puan ke Nasdem disambut hangat Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Nasdem menjadi partai pertama yang dikunjungi Puan menjelang pemilu 2024. Dan tidak menutup kemungkinan kedua parpol ini akan membangun koalisi. Tapi apa makna di balik pertemuan Partai Nasdem dan PD Perjuangan dan bagaimana lobby-lobby politik saat ini? Untuk membahasnya, saat ini saya sudah bersama dengan jurnalis senior Nuim Hayat yang saat ini berada di studio MG Radio Network, tidak lagi di Melbourne yang biasanya kita bergabung dengan sambungan telepon. Kita sapa dulu Bang Nuim. Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Nuim? Alhamdulillah bahagia sudah berada di tanah air. Iya, akhirnya kita bisa bertatap mata sambil berbincang hangat Bang Nuim. Karena biasanya kalau radio itu Nurdian, orang suka mengatakan indah kabar dari rupa. Kabar itu kan suara. Ya. Kita dengar suara atau lihat orangnya dia kecewa. Oh kayak gini, gitu. Ternyata Bang Nuim ini adalah sosoknya gagah, tinggi, besar bagi MJ listener yang mungkin bisa saya gambarkan. Mungkin sudah berusia lanjut tapi masih sangat bugar dan sehat untuk berbincang bersama kami di sini. Apa sebetulnya resepnya untuk tetap bugar itu Bang Nuim? Pertama barangkali hidupnya mesti menjaga ya terutama makanan dan olahraga. Jadi badan kita kalau dibiarkan dimanjakan saja tidak digerakkan itu tidak akan membantu, jadi bisa karatan. Makanan itu sangat penting. Jadi kalau saya biasanya pagi itu buah-buahan satu baskom. Benar, ini bukan bohong. Dan selalu makan sayur-sayuran mentah juga. Sering saya makan sayuran mentah karena di budaya Melayu itu ada istilah, saya suka dulu dikatakan oleh kawan-kawan saya yang dari Jawa Barat, nah Anda ini macam orang Sunda suka makan lalap. Saya katakan tidak, kami di Melayu pun ada budaya makan ulam. Itulah istilah kita, pucuk dicinta, ulam tiba. Jadi makan sayur-sayuran mentah dan olahraga itu penting. Atau seperti yang juga dikatakan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia, jangan merasa tua. Dan dia juga mengingatkan petuah dari ibundanya almarhumah bahwa jangan makan terlalu banyak. Makan berpada-pada, jadi sepertiga perut diisi makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Ya, itulah barangkali dan ya insya Allah bisa bertahan terus. Ya, dan makanan menjadi salah satu senjata untuk lobby Bang Nuim. Iya betul. Di partai politik juga dengan melalui lobby-lobby melalui makan siang atau makan malam atau sambil ngopi mungkin. Jelas. Makan bersama itu, jadi itu penting sekali. Macam kemarin misalnya ketika Ketua Nasdem, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh jumpa dengan Puan Maharani yang mewakili PDIP dan sebagainya, itu ditutup dengan makan siang. Karena makan bersama itu menunjukkan suatu keakraban bahwa kita makan sama-sama, makanan yang sama, tidak ada kekhawatiran apa-apa. Jadi itu barangkali merupakan juga titik puncak dari pertemuan tersebut. Sebetulnya apa makna yang ada di balik pertemuan kedua partai politik ini yang diinisiasi oleh Partai Nasdem dan PDI Perjuangan, Bang Nuim? Apakah kemudian hanya sekedar makan saja atau mungkin ada agenda-agenda politik tertentu? Enggak, karena yang namanya demokrasi itu kan suara. Jadi selalu disimpulkan bahwa dalam demokrasi vox populi, vox dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Vox populi, vox dei. Nah ini penting karena kedua partai ya, dalam hal ini Nasdem, PDIP dan tentunya nanti PDIP juga akan melakukan lobby-lobby lagi dengan partai-partai lain, ingin untuk bisa mengumpulkan sebanyak mungkin suara, karena kan terbatas yang diperoleh oleh PDIP. Jadi kalau sekiranya ada nanti dari Nasdem, nah ini akan lebih banyak suara, akan lebih bagus, akan lebih berwibawa, merasa bahwa mandat yang diperoleh dalam pemilihan berikutnya akan lebih tinggi nilainya daripada kalau tidak misalnya berhubungan dengan partai-partai lain. Itulah yang dikatakan oleh mantan pemimpin Inggris Winston Churchill bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang paling jelek. Namun mengingat bentuk-bentuk pemerintahan lainnya, maka demokrasi itu masih lebih bagus. Tetapi selalu dipertanyakan oleh orang, kenapa demokrasi dianggap terlalu bagus? Bukankah suara seorang ahli yang sangat luar biasa
ilmu pengetahuannya sama dengan suara seorang yang buta huruf. Nah, tapi apa boleh buat, itu konsekuensi daripada demokrasi. Dalam hal ini semakin banyak sebenarnya semakin berwibawa. Dan pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani ini juga menyiratkan juga banyak yang contoh-contoh yang bisa kita petik sebagai elit politik, Bang Nuim. Iya. Ini artinya mengindikasikan bahwa di tataran elit sendiri tidak terjadi friksi, kemudian tidak terjadi peperangan politik yang dalam tanda kutip bisa kemudian berakibat ke grassroots gitu, Bang Nuim. Ya, tapi kan dalam politik itu juga dikenal sepakat untuk tidak sepakat. Jadi kita sudah sepakat, kita mau sepakat tapi kita tidak bisa bersepakat, ya oke, kita bersepakat untuk tidak sepakat, itu bisa. Jadi friksi-friksi seperti ini memang biasa di dalam politik, karena masing-masing kan mengusung program yang berbeda. Kita lihat apa yang terjadi misalnya di Australia dalam pemilihan tanggal 21 Mei yang lalu, sekitar 3 bulan yang lalu. Begitu banyak calon-calon independen yang terpilih. Kenapa? Dikatakan bahwa rakyat sudah bosan dengan partai-partai besar. Jadi mereka sekarang memilih partai-partai kecil, atau mereka memilih orang-orang independen yang memperjuangkan kadang-kadang bukan suatu program yang banyak, tapi suatu program yang sangat kecil tetapi diminati oleh masyarakat. Jadi misalnya di Australia itu banyak program yang diusung oleh mereka yang mengaku sebagai independen, itu adalah soal perubahan iklim. Nah, mereka menghendaki misalnya kalau bisa pemerintah Australia jangan lagi melakukan penambangan terhadap batu bara termal. Ini merupakan andalan ekspor Australia. Ya, jadi tapi mereka terpilih, banyak sekali di antara mereka yang terpilih sekali ini, sehingga betul-betul menyulitkan pemerintah untuk menggolkan rancangan undang-undang yang sudah dijanjikan kepada rakyat. Karena kalaupun bisa nanti pemerintah Australia misalnya menggolkan suatu rancangan undang-undang di parlemen, nanti sampai di senat di mana pemerintah tidak mempunyai mayoritas, ini bisa nanti gagal, tersandung. Yang menariknya, Nurdian, saya selalu heran kenapa rakyat Australia bisa memberikan mayoritas kepada partai misalnya buruh sekarang ini di parlemen, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, tapi kenapa tidak di senat? Apa yang mereka lakukan sehingga bisa nanti di senat itu ya pemerintah harus berunding. Nah, inilah demokrasi. Demokrasi ini adalah, kalau istilahnya sekarang ini, negosiasi. Harus negosiasi. Jadi di masa lalu pernah ada seorang independen, dia seorang perempuan, dia bekas militer, dan dia mewakili di Senat negara bagian Tasmania. Ketika dia dibujuk oleh pemerintah liberal pada waktu itu, supaya memberikan suara kepada undang-undang yang diusung, rancangan undang-undang yang diusung oleh Partai Liberal, dia mengatakan, ya saya akan bantu, saya akan mendukung, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Kamu memaafkan utang negara bagian saya. Ya, jadi dia betul-betul mewakili negara bagiannya. Dan pemerintah mengatakan, baik, kita terima. Ada bargaining di situ, Bang Nuim, ya? Ya, jadi ada tawar-menawar, tarik ulur begitu, tarik ulur dalam hal ini. Tapi Senat ini mewakili negara bagian, sedangkan DPR mewakili daerah pemilihan. Itu bedanya di Australia. Ya, tapi biasanya Bang Nuim, apa yang tersirat ini juga belum tentu dimaknai secara tersurat gitu. Artinya mungkin di sektor backstage tidak melulu sama dengan yang terjadi di front page-nya gitu, Bang Nuim. Iya, itulah yang menjadi salah satu barangkali andalan demokrasi itu. Adalah kemampuan kadang-kadang yang seperti Nurdian kata yang tersirat dan tersurat itu adalah kemampuan bagaimana menafsirkan. Apakah itu nanti yang tersurat itu atau yang tersirat itu bisa diterjemahkan dalam perbuatan atau tidak, ya itu tergantung. Kalau kita melihat memang luar biasa cara mereka melakukan pendekatan-pendekatan lobby istilahnya itu, dan terutama di Senat. Kalau kita di Senat, barangkali Senat kita di sini adalah DPD mungkin, Dewan Perwakilan Daerah ya, tapi masih belum begitu aktif barangkali dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti yang terjadi di Australia atau di Amerika Serikat, di mana kita melihat di Amerika itu karena hanya ada dua partai Demokrat, Partai Republik. Nah, kalau Biden sekarang ini dari Partai Demokrat, dia berhasil menjadi presiden, belum tentu segala rancangan undang-undang, segala programnya bisa terlaksana kalau dia tidak menguasai Senat. Senat dikuasai oleh Partai Republik, dan Senat ini yang menentukan, karena Senat mewakili ke-50 negara bagian. Karenanya ada 100 anggota Senat. Tiap-tiap negara bagian mengirimkan 2 senator dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana melobi,
bagaimana kadang-kadang kita melihat bahwa dua partai yang begitu bertolak belakang tetapi bisa berunding. Jadi betul-betul marah satu sama lain masih bisa berunding. Ini yang penting di dalam demokrasi itu adalah bagaimana melakukan perundingan atau negosiasi agar lawan bisa menjadi kawan. Belum tentu lawan yang menjadi kawan itu memang dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, tapi dia juga memikirkan kepentingan dari orang-orang yang diwakilinya. Ini yang menarik bagi saya melihat perkembangan demokrasi. Karena kalau kita bicara demokrasi, tidak boleh dikatakan seragam. Demokrasi di Inggris, di Australia, di Kanada, di Selandia Baru itu berbeda dari demokrasi yang kita lihat di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat partai boleh dari misalnya presiden dari Partai Demokrat, tapi belum tentu kongresnya dikuasai oleh Demokrat. Ada bagian dari kongres dikuasai oleh Republik. Nah, kalau di Australia beda. Yang menguasai itu adalah satu partai karena dia sistemnya sistem Westminster, bukan sistem presidensial seperti yang di Sri Lanka, seperti di Korea Selatan, seperti di Perancis ya. Nah, di Inggris itu ya ada ratu, ada perdana menteri, tapi ratu itu kan hanya sebagai lambang ya, tituler begitu ya, sebagai lambang. Jadi menarik bahwa kalau kita melihat sistem demokrasi Westminster itu betul-betul rakyat secara keseluruhan, secara mayoritas yang menentukan segala-galanya. Dan menurut Mao Zedong, Bang Nuim, pertarungan politik adalah pertarungan tanpa pertumpahan darah. Apa maksudnya Bang Nuim? Tapi jangan dijawab dulu Bang Nuim, kita akan kembali saat lagi di Morning Session with Nuim Hayat. Morning Session with Nuim Hayat dalam Morning Traffic MG Radio Network. More than just news. Kembali lagi di Morning Session with Nuim Hayat bersama saya Nurdian Santoso dan di studio ada Bang Nuim. Bang Nuim, tadi sebelum jeda saya menanyakan tentang pernyataan dari Mao Zedong yang menyebutkan bahwa pertarungan politik adalah pertempuran tanpa menumpahkan darah. Dan mungkin kalau kita mengingat lagi Bang Nuim, di Pilpres 2024 mendatang di Indonesia ini agak mirip-mirip dengan 2014 Bang Nuim. Kala itu mungkin tidak ada calon petahana. Dan di 2024 juga nanti tidak ada calon petahana. Dan tapi sayangnya Bang Nuim, pada saat itu ada agitasi politik identitas yang kemudian berujung menjadi polarisasi, dan saya lebih suka menyebutnya pancoroba politik mungkin ya Bang Nuim. Dan bahkan ekstrimnya lagi ada perbedaan politik yang waktu itu menciptakan jurang sosial yang sangat tajam antara suami istri bisa saling berantem, bertengkar, dengan sesama tukang becak mungkin saling baku pukul hanya karena preferensi politik Bang Nuim. Apa ini yang terjadi gitu Bang Nuim sebetulnya? Itu dia, politik itu kan mesti muka tebal, jadi tidak cepat tersinggung. Ya mungkin di dalam hati tersinggung, tapi di luar tidak menunjukkan. Ini seperti dikatakan oleh Voltaire. Saya tidak setuju dengan apa yang saudara katakan, tapi saya bersedia mengorbankan jiwa raga saya untuk membela hak saudara untuk mengatakannya. Nah, dalam hal ini kadang-kadang yang dikatakan keluar dengan apa yang terjadi di dalam dengan lobby-lobby itu tidak kadang-kadang tidak sama. Kita melihat dalam sejarah kita ya. Ini hari teman, besok bisa jadi musuh. Kita melihat bagaimana orang seperti Muhammad Natsir Allahyarham itu juga sempat menderita, padahal mereka ini dan tidak ada teman dendam. Dekat gitu ya. Saya teringat paling akhir saya jumpa dengan almarhum AM Fatwa. Dia datang ke Melbourne, kami keluar makan sama-sama. Dan saya mengatakan, Pak Fatwa, selama Orde Baru Pak Fatwa itu mengalami banyak cobaan, dimasukkan ke dalam tahanan penjara dan lain sebagainya. Oh sudah saya lupa kan. Itu merupakan bagian dari perjuangan, itu konsekuensinya bahwa kita melakukan perjuangan itu ada kalanya kita hanya tidak menang, kita kalah, tapi ada kalanya kita juga harus mendekam di dalam penjara. Dan ini terjadi, tetapi setelah itu selesai kita menjadi sahabat lagi. Jadi Pak Fatwa tidak dendam. Oh saya tidak dendam, saya sumpah kepada Pak Nuim, saya tidak ada dendam sama sekali karena itu konsekuensi dari perjuangan. Jadi tidak selamanya demokrasi itu sama saja. Ada di tempat-tempat di mana seperti katakanlah di Australia itu saling memaki dan lain sebagainya. Kalau kita lihat perdebatan di dalam parlemen yang terjadi setiap kali parlemen bersidang itu disediakan waktu sekian jam untuk oposisi bertanya kepada pemerintah. Dan pemerintah harus menjawab dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang kita pikir mereka ingin saling bersih-bunuhan. Tapi setelah keluar dari situ, mereka pergi minum kopi sama-sama. Artinya tidak ada dendam politik gitu Bang. Politik itu memang begitu, mesti kulit tebal. Mesti kulit tebal. Kita tidak bisa
tersinggung itu pura-pura tersinggung memang. Kadang-kadang kalau dia merasakan itu penghinaan terhadap rakyat itu oke. Ya. Itu hanya semua permainan. Tapi itulah dia politik. Politik itu memang suatu permainan, dan karena politik itu dikatakan the art of the possible, seni yang memungkinkan segala-galanya. Ya. Kita melihat mereka itu saling benci dan lain sebagainya, tapi nanti akhirnya keluar sama-sama minum kopi, nanti balik lagi seperti macam tonel, macam Ya. sandiwara Ya. saja sebenarnya. Tapi yang mereka perjuangkan itu memang sungguh-sungguh, karena pemerintah itu harus mempertanggungjawabkan segala yang dilakukannya, walaupun tetap mengatakan bahwa motivasi kami, niat kami betul-betul ikhlas untuk kepentingan rakyat dan lain sebagainya. Tapi tidak berarti bahwa mereka itu juga bukan manusia, mereka tetap adalah manusia. Tapi kita tidak tahu apa yang dalam hatinya. Dan sebetulnya pertarungan politik ini kan juga untuk kemaslahatan masyarakat, untuk kemaslahatan rakyat sebetulnya Bang Nuim kan? Bukan hanya semata demi kekuasaan semata gitu Bang Nuim. Pernah kepada Henry Kissinger, ya, yang sangat dekat dengan Presiden Nixon waktu itu, kita ingat bahwa Henry Kissinger itu ikut mendampingi Nixon secara diam-diam rahasia masuk ke Tiongkok pada waktu itu, jumpa dengan Mao Zedong dan lain sebagainya, sehingga membawa keluar Tiongkok yang semula menutup diri seperti Jepang sebelumnya, dibawa keluar untuk menyertai masyarakat internasional. Nah, Henry Kissinger ini ditanyakan tentang power, kekuasaan. Kenapa orang begitu tergila-gila dengan kekuasaan? Bukankah kekuasaan itu sebenarnya beban? Kalau memang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan jujur, dengan ikhlas, itu beban. Seakan-akan tidak ada jam kerja, seakan-akan kerjanya itu 24 jam sehari, dicecar kurang terus, mungkin, ya. dan sebagainya, diikuti, ditanya, diminta pertanggungjawaban jawab, dan lain sebagainya. Dan jawabannya gampang sekali. Kekuasaan itu adalah afrodisiak. Afrodisiak itu maksudnya seperti Viagra. Begitulah kira-kira. Kekuasaan itu membuat orang itu kadang-kadang apa boleh buat. Saya berkorban apa saja demi kekuasaan ini. Dalam demokrasi kekuasaan itu bisa diperoleh melalui tentunya politik. Ya kalau perlu tentunya melakukan negosiasi ya, untuk menciptakan suatu koalisi. Ya, biasanya koalisi itu kan ada yang utama, ada yang kedua. Kalau kita melihat misalnya bahwa negara-negara seperti Israel, itu hampir setiap kali pemilihan umum itu tidak pernah ada satu partai yang memenangkan mutlak. Harus berkoalisi dengan partai-partai lain. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bahkan itu susah loh. Itu memerlukan kemampuan dan kiat-kiat untuk bernegosiasi. Bagaimana ini, orang kita mengatakan kepala sama berbulu tapi hati lain-lain. Jadi partai-partai itu masing-masing punya programnya sendiri. Bagaimana mereka bisa kemudian disatukan? Kamu korbankan sedikit program yang ini, kamu ini. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa di Australia itu kenapa begitu banyak orang-orang dari yang disebutkan independen menang? Karena mereka itu memperjuangkan apa yang mereka sebutkan bagaimana kita harus menangani perubahan iklim ini. Itu penting sekali. Sedangkan pemerintah berpikir begini, partai yang besar itu berpikir, wah ini perubahan iklim ini dikacau balaukan antara lain oleh emisi itu buangan dari misalnya batu bara. Batu bara itu bagi Australia merupakan andalan ekspornya, bisa 60 miliar dolar dan lain sebagainya. Bagaimana kalau sekiranya semua tambang-tambang itu ditutup atau tambang baru tidak boleh dibuka? Nah ini untuk mencari jalan tengah ini, bagaimana supaya kata orang kita, ya di sini hebatnya orang kita ini, bagaimana kita menarik rambut dari tepung, rambut tak putus, tepung tak berserak. Ini dia permainan koalisi itu. Tapi Bang Nuim ini kan tadi yang Bang Nuim juga menjelaskan bahwa politik adalah the art of possible. Kemudian jika partai-partai politik di Indonesia saat ini belum ada calon-calon presidennya, calon-calon wakil presidennya, apakah bisa dikatakan bahwa koalisi-koalisi yang sudah ada saat ini juga bisa saja rentan bubar atau mungkin ada hal lain gitu Bang Nuim? Wallahu alam juga kalau kita melihat ya, karena tidak begitu jelas program yang kita lihat. Jadi tidak mengusung program kami misalnya mengenai perubahan iklim ini itu belum kita lihat. Kita di Indonesia masih belum sampai ke sana. Kita masih secara garis besar mensejahterakan rakyat. Bagaimana caranya mensejahterakan rakyat belum dirinci. Ini kalau secara di tempat detailnya lain itu gitu sudah ada perinciannya.
Ya. Kalau itu kami nanti misalnya pajak diturunkan, misalnya antara lain pajak diturunkan, ini belum kita lihat di sini. Di sini masih kita sebutkan politik identitas. Ya. Sebenarnya itu tidak menjadi persoalan. Ya kalau orang mau itu terserahkan kepada rakyat. Biarkan rakyat, karena kita sudah mempercayai bahwa rakyatlah yang punya hak untuk menentukan. Itu yang saya katakan anehnya demokrasi. Orang yang punya ilmu pengetahuan begitu tinggi sama haknya dengan seorang yang buta huruf. Ya. Tetapi kepentingannya itu barangkali beda-beda, tetapi kepentingan tetap orang yang buta huruf itu punya Ya. kepentingan sendiri. Orang yang ilmunya tinggi juga punya kepentingan sendiri. Bagaimana mendamaikan antara dua ini? Bagaimana agar dua ini bisa disinergikan, bisa disatukan, sehingga bisa menguntungkan semua pihak. Ini yang paling sulit sebenarnya. Karena kalau kita melihat ya, saya lihat tahun 1972 di Australia. Waktu itu Partai Buruh setelah beroposisi selama 21 tahun, itu istilahnya oposisi itu berada di rimba belantara, tak tentu kemana, tak tentu hal ujungnya kemana. Akhirnya di bawah pemimpinan Gough Whitlam itu berhasil menang. Tetapi Gough Whitlam itu bukan seorang politisi, dia seorang intelektual. Sehingga ketika dia harus melaksanakan tugas-tugas politik, dia terkendala. Jadi politik itu memang agak beda dari intelektualitas itu. Biar sepintar apapun, kalau dia tidak bisa melihat ke bawah kemauan daripada rakyat itu sendiri, dia akan susah. Kalau dia melihat cerminnya bahwa inilah kemauan saya, tidak bisa. Bagaimana kemauan mayoritas rakyat? Jadi kalau kita lihat dalam pemilihan yang terakhir di Australia tanggal 21 Mei yang lalu, itu menarik sekali. Bagaimana Partai Buruh yang sendirian melawan koalisi Partai Liberal dan Partai Nasional bisa menang, bahkan mendapatkan mayoritas mutlak kelebihan 1 suara di parlemen. Ya itu sudah pasti nih. Nah, bagaimana mereka bisa menang padahal mereka dicecar habis-habisan oleh media yang begitu keras dan begitu ganas, begitu buas. Ya, pertanyaan pertama diajukan kepada pemimpin Partai Buruh, Albert Albanese waktu itu, berapa jumlah pengangguran di Australia? Wah, dia bilang, saya belum tahu gitu. Itu menjadi pembicaraan berhari-hari. Bagaimana seorang calon, ya, orang yang ingin menjadi Perdana Menteri tidak tahu gitu, dia tingkatkan pada waktu itu kadang-kadang dia terlupa saja. Ya. Nah, ketika ini ditanyakan kepada Partai Hijau, ditanyakan berapa persen jumlah pengangguran? Coba kamu Google aja lah, katanya. Kenapa sih tanya-tanya saya? Ya, itu jawabannya. Karena Partai Hijau ini yang juga sekarang mulai memegang tali kekuasaan dalam jumlah terbatas di dalam Senat, mereka ini memperjuangkan alam lingkungan, ekologi. Jadi mereka itu tidak peduli apakah nanti akan menimbulkan dampak yang negatif terhadap perekonomian, tetapi kita harus menyelamatkan umat manusia, bukan hanya Australia, umat manusia dari dampak perubahan iklim yang sangat luar biasa. Nurdian tahu sekarang ini, di Australia itu banjir di mana-mana. Alhamdulillah bukan di negara bagian saya. Negara bagian saya juga, tapi tidak sehebat seperti New South Wales. Kita lihat kebakaran. Pada satu saat terjadi banjir yang luar biasa di tempat lain, di California, yang luar biasa, di Portugal, di Texas, di Spanyol, di Prancis. Terjadi kebakaran yang zaman lalu tidak pernah kita lihat itu terjadi. Ada yang mengatakan itu sebenarnya merupakan evolusi dari bumi ini sendiri. Di zaman lalu juga sudah pernah terjadi hal-hal seperti itu, antara kemarau dengan banjir dan lain sebagainya. Tapi sekarang ini kan kita hidup di zaman yang lebih, dalam tanda kutip, lebih maju ilmu pengetahuannya. Manusia sudah sampai ke bulan. Manusia turun kembali 12 orang Amerika mencecahkan kaki di permukaan bulan. Kenapa ini sampai bisa terjadi? Dan ya kemarin aja di Simpruk kita lihat apa yang terjadi. Nah, ini masalah-masalah yang oleh Partai Hijau di mana-mana, bukan hanya di Australia, di Jerman. Partai Hijau memperjuangkan bahwa kita harus hati-hati. Kita jangan sampai mencelakakan diri kita karena kita lengah terhadap memelihara bumi kita ini. Tapi Bang Nuim juga sebetulnya apa yang harus partai lakukan, partai politik lakukan untuk bisa memikat hati rakyat, untuk bisa agar rakyat jatuh cinta kepada mereka dan bisa mempercayakan suara mereka kepada partai politik itu, Bang Nuim? Ini orang politisi itu pernah digambarkan begini, Nurdian, seperti seorang ulama yang mengatakan, di akhirat nanti
ya, di padang mahsyar nanti, di waktu ada hisab terhadap manusia, banyak yang menjambak-jambak rambutnya dan lain sebagainya, karena merasa penyesalan dan lain sebagainya. Dan ada seorang tua yang hadir, dia tanya, "Pak, saya ini udah botak, Pak, nggak punya rambut." "Nanti rambut dikasih, jangan takut lah pokoknya." Ini hal-hal yang itu politik itu begitu. Nanti jangan takut, ini pokoknya bagus untuk kamu terima saja. Dan ya ada yang tidak bertanya, dan karena kadang-kadang media juga tidak membantu untuk mempertanyakannya, orang itu bisa tergiur. Tapi kan orang, kita lihat ya, kalau koran di Australia itu koran yang tingkat atas, koran yang tingkat bawah. Tingkat bawah itu beritanya pendek-pendek, karena katanya kemampuan seorang biasa untuk konsentrasi membaca berita itu sangat terbatas. Jadi dibikin pendek-pendek. Dan ini semuanya berperan untuk menggiring orang supaya memilih calon yang dia anggap akan memberikan manfaat kepada dirinya. Tapi untuk keadaan sekarang ini, dimanapun kita melihat, keadaan memang sudah cukup payah. Jadi kadang-kadang ada usul bagaimana kalau sekiranya diadakan suatu kabinet nasional. Jadi semua diikut sertakan, semua dan sebagainya, demi kepentingan rakyat. Jadi jangan hanya karena pemilihan partai, tetapi dipilih semuanya supaya ada semacam pemerintahan nasional, kabinet nasional dan lain sebagainya. Itu yang masih ada dicita-citakan oleh banyak orang untuk bisa mengatasi keadaan yang memang sangat berat sekarang ini. Dan ada kekhawatiran besar Bung Hatta, Bang Nuim, bahwa zaman besar akan diisi oleh orang-orang yang kerdil, Bang Nuim. Apa itu maksud dari pernyataan Bung Hatta, kekhawatiran dari Bung Hatta itu? Kita akan kembali saat lagi di Morning Session with Nuim Hayat, 94,7 FM, MG Radio Network. Morning Session with Noim Kaya dalam Morning Traffic MG Radio Network. More than just news. Kembali lagi di Morning Session with Nuim Hayat. Bang Nuim, sebetulnya apa kekhawatiran dari Bung Hatta yang pernah menyatakan bahwa tentang zaman besar tapi diisi oleh orang-orang yang kerdil? Apakah kekhawatiran Bung Hatta ini sudah terjadi, Bang Nuim? Memang mungkin seperti itu ya, karena beliau sebenarnya lebih sebagai seorang idealis daripada seorang politisi. Dia tidak menjadi, kalau kita melihat misalnya politik kita pernah punya seorang menteri luar negeri yang kemudian menjadi wakil presiden, yang pendidikannya pendidikan formal tidak seberapa. Orang tersebut bernama Adam Malik, tetapi dia ikut bertanggung jawab dalam pembentukan ASEAN. Jadi dia otodidak. Dia begitu benci pada Belanda, dia tidak mau sekolah Belanda. Jadi begitu habis SR, dulu namanya SR bukan SD, sekolah rakyat, dia otodidak. Pernah misalnya jualan kopiah kata orang di Tanjung Priok sana dan lain sebagainya. Tapi pernah memimpin sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu tidak bisa kita lupakan, orang yang bernama Adam Malik, dan digelar si kancil. Jadi dalam hal pendidikan formal dia tidak seberapa. Tetapi memang dia barangkali sudah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan. Oleh sebab itu yang dikatakan Bung Hatta itu besar itu bukan hanya dari segi pendidikan saja, tetapi memang jiwa manusia itu mesti seperti itu, punya kemampuan. Jadi biarpun dia doktor, insinyur dan lain sebagainya, itu belum tentu dia adalah seorang yang mampu. Kita lihat yang terjadi di Australia. Gough Whitlam itu dianggap sebagai intelektual yang luar biasa. Tetapi sebagai seorang politisi dia bisa dikatakan agak gagal. Tidak gagal sama sekali, tapi agak gagal. Karena politisi itu bisa mengiyakan yang salah dan menidakkan yang benar, karena dia mesti mampu melakukan hal yang seperti itu. Jadi kalau kita lihat Bung Hatta itu dia seorang idealis. Jadi waktu itu dia pernah mengatakan bahwa korupsi di Indonesia, jadi korupsi itu bukan hal baru. Korupsi di Indonesia itu sudah membudaya. Kemudian Mukhtar Lubis yang punya koran Indonesia Raya pada waktu itu mengatakan, kalau memang korupsi sudah menjadi budaya, kita ajarkan aja di sekolah-sekolah. Nah, ini pandangan seorang Mukhtar Lubis yang tidak setinggi intelektualitasnya seperti Bung Hatta, tetapi dia lebih menguasai keadaan. Jadi kalau sebagai contoh tadi saya buat Adam Malik itu bertanggung jawab dalam pembentukan ASEAN. Saya boleh dikatakan saya kenal lah dengan Adam Malik, si kancil dan lain sebagainya. Itu orang luar biasa.
pendidikannya tidak seberapa. Seperti saya katakan, karena dia benci kepada Belanda, dia benci kepada penjajahan, dia konsekuen terhadap kebenciannya itu. Dia lepas sekolah, masih SD, SR, dia tidak mau. Pernah katanya dia menjajakan topi atau apa, kupiah apa, tapi menjadi seorang menteri luar negeri sehingga dia bisa hidup di segala zaman. Dari zaman Soekarno ke zaman Soeharto, dia enak saja dia melenggang kangkung dan bicara. Dan orangnya memang kalau kita ajak bicara enak, ya orangnya memang sederhana. Tapi itu menunjukkan, jadi Bung Hatta idealis dan jujurnya bukan alang kepalang. Saya ingin memberikan anjuran kepada pendengar GM Radio Metro, bacalah tulisan Bung Hatta berjudul Demokrasi Kita. Itu betul-betul bisa membuka mata kita. Tapi ingat, Bung Hatta itu adalah seorang yang idealis, luar biasa. Jujurnya sampai akhir hayatnya tidak sempat karena tidak mampu membeli sepatu yang diinginkannya, karena tidak cukup penghasilannya, karena dia jujur, dia tidak mau korupsi, dia tidak mau berhutang budi kepada orang lain. Itu kita harus akui. Dia sebagai salah satu proklamator kita. Bahkan tidak menggunakan uang negara sepeser pun gitu Bang Nuim. Oh tidak mau dia. Makanya dia pecah dengan Bung Karno. Karena pandangan berbeda. Saya katakan idealis. Bung Karno seorang yang realis. Bung Karno itu mungkin dia mengatakan pandangan-pandangan revolusioner, tapi dia seorang realis. Dia melihat keadaan. Sedangkan Hatta seorang idealis. Ya tidak bisa idealisme itu 100% diterapkan di dalam politik. Bagaimana kemudian yang terjadi saat ini Bang Nuim? Bagaimana dengan politikus-politikus yang ada saat ini Bang Nuim? Ya mudah-mudahan mereka bisa belajar dari para politisi kita di masa lalu. Kita jangan lupakan orang seperti Syahrir. Kita tidak melupakan Bung Hatta, biarpun kita menganggap dia barangkali keliru ya karena idealismenya yang begitu tinggi. Tapi cobalah, belajarlah dari kita punya Ali Sastrawidjojo dari Partai Nasional Indonesia PNI yang kemudian barangkali merupakan cikal bakal dari PDIP sekarang ini. Ini orang-orang yang masih mampu untuk betul-betul berbakti dan berkorban untuk nusa dan bangsa. Jadi Syah itu katanya Muhammad Natsir Allahyarham itu pernah keluar dari istana tuh boncengan naik sepeda. Bisa dibayangkan orang yang bertanggung jawab sehingga terwujudnya NKRI kita ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, naik sepeda. Dan orang yang terpilih dalam 1955, pemilihan yang paling demokratis di Indonesia waktu itu ya, itu Burhanuddin Harahap menjadi Perdana Menteri. Sebelum dilantik oleh Bung Karno sebagai Perdana Menteri, katanya Jakarta naik sepeda mau pinjam jas. Karena tidak punya jas Perdana Menteri Republik Indonesia yang negaranya kaya raya sumber daya alam, tidak punya jas. Karena memang mereka itu lillahi ta'ala dalam hal yang seperti ini ya, berbakti itu untuk kepentingan nusa dan bangsa, bukan untuk ini. Cuma sehebat-hebatnya pemilihan tahun 1955 menimbulkan kekhawatiran yang besar di Barat. Dalam buku Demokrasi, tulisan seorang wartawan Australia, dia mengatakan hasil dari pemilihan 1955 itu menggemparkan di Barat, terutama di Amerika, di Eropa dan lain sebagainya. Karena PKI yang pernah berkhianat dalam tahun 1948 di Madiun di bawah pimpinan Musso bisa menjadi 4 besar. Itu membuat banyak orang di Barat, wah kalau dibiarkan demokrasi di Indonesia ini mungkin nanti PKI bisa berkuasa melalui sistem demokrasi yang berlaku. Ini yang celakanya begitu. Kalau itu adalah kehendak daripada rakyat, mayoritas rakyat, ya orang tidak bisa mengatakan apa-apa karena demokrasi itu adalah. Apakah artinya dari zaman dulu juga sudah ada agitasi atau provokasi kemudian politik identitas juga Bang Im? Jelas, itu tidak pernah berbeda dari sejak kapan-kapan itu sudah ada, bukan hanya di Indonesia. Tapi hampir di mana-mana pun ada hal-hal yang seperti itu. Tapi perbedaan itu sebenarnya adalah suatu rahmat. Itu yang kata Soekarno, kita saling betul-betul gosok-gosokkan supaya menjadi lebih tajam. Jangan mengatakan itu pandangan saya dan tidak ada pandangan lain, tidak boleh. Mesti ada pandangan alternatif. Itu penting untuk dipertahankan kalau memang kita jujur dan betul-betul bercita-cita untuk mengembangkan demokrasi. Itu perbedaan itu adalah suatu rahmat. Apa yang terjadi ketika Bang Nuim kemudian politikus zaman modern saat ini lebih mengedepankan ego ketimbang nilai-nilai tadi Bang Nuim? Ya karena keadaan berubah. Ya.
keadaan berubah. Di zaman itu kita mengetahui kenapa kita berevolusi, kenapa bersusah payah, kenapa almarhum Sudirman itu kok dia tidak mau masuk ke kota, kenapa dia pergi ke hutan ya. dan bawa kendi kemana-mana. Ya, jadi berbeda. Zaman itu seperti yang dikatakan ketika kita berevolusi, semboyan laskar rakyat kita adalah merdeka atau mati. Ya. Kenapa? Apakah sebegitu mahalnya kemerdekaan itu sehingga kita bersedia mengorbankan jiwa raga kita untuk itu? Itu bukan dikatakan oleh laskar rakyat kita sebenarnya, itu dikatakan oleh seorang pejuang Amerika bernama Patrick Henry dalam abad ke-18 ketika dia menyampaikan suatu sambutan di dalam gereja, "Give me liberty or give me death." Beri saya kemerdekaan atau kematian. Artinya nilai dari kemerdekaan itu sama seperti nyawa kita. Jadi nyawa kita yang satu-satu ini kita korbankan demi kemerdekaan itu. Begitu mahalnya kemerdekaan itu. Jadi janganlah disia-siakan. Karena dalam lagu-lagu cinta pun berkorban apa saja, harta maupun nyawa demi cinta dan lain sebagainya. Jadi demi kemerdekaan itu. Seperti yang juga dikatakan oleh seorang pejuang Amerika, Nathan Hale. Ketika dia akan dihukum gantung karena dia terbukti melakukan kegiatan mata-mata melawan Inggris di Amerika waktu Amerika sedang berevolusi. Waktu diminta pernyataan terakhirnya dia mengatakan, penyesalan saya hanya satu, bahwa saya hanya punya satu nyawa untuk disumbangkan kepada nusa dan bangsa. Nah, begitu tingginya nilai kemerdekaan itu. Jadi kalau tadi Nurdian tanyakan itu bedanya waktu itu memang lain dari Setiap zaman sekarang. ada tantangannya dan berbeda. Ya, itulah dia. Tapi ya kita mesti menerima perbedaan itu karena kata orang kita kepala sama berbulu tapi hati lain-lain. Ya. Bang Nuim, apa yang ingin Bang Nuim sampaikan kepada elit politik di Indonesia dan ada kemudian juga apa yang ingin Bang Nuim sampaikan juga kepada publik? Nah, jangan dikhianati lah cita-cita, idealisme mereka yang dahulu sudah mengorbankan jiwa raganya untuk kepentingan kemerdekaan kita. Karena Bung Karno mengatakan kemerdekaan itu merupakan jembatan. Jadi bukan berarti merdeka lalu kita terus menjadi sejahtera, tidak. Tapi kemerdekaan itu merupakan jembatan. Nah, kita bagaimana menyeberangi jembatan ini? Ini yang paling penting. Jadi janganlah dikhianati segala pengorbanan para pahlawan kita di zaman lalu. Ya. Dengan peristiwa 10 November dan lain sebagainya itu kan jadi perbuatan mereka itu istilahnya zaman sekarang ini tanpa pamrih. Istilah identitasnya lillahi ta'ala untuk memerdekakan Republik Nusa dan bangsa Indonesia kita. Waktu itu belum ada Republik Indonesia. Jadi jangan dikhianati. Jadi kalau berjuanglah sungguh-sungguh. Kalau mengatakan, kalau saya berjuang sungguh-sungguh, saya jujur nanti, cari makan tempat lain. Ya. Tempat lain cari makan. Jangan berpolitik hanya demi kepentingan diri sendiri. Baik, terima kasih banyak Bang Nuim dan mungkin manuver dan intrik memang sangat identik dengan arena politik gitu Bang Nuim ya. Iya. Boleh saja ya mungkin silakan menjuruskan dengan beragam banyak taktik ataupun jurus-jurus gitu asal tidak dengan cara-cara yang picik dan licik begitu Bang Nuim. Ya, tapi tujuannya adalah demi kesejahteraan rakyat. Yang paling penting itu rakyat. Iya. Yang paling penting itu rakyat. Itu yang harus diperjuangkan. Jadi bukan diri sendiri, bukan sahabat, bukan konco, bukan saudara, tapi rakyat secara keseluruhan. Dan berpolitiklah dengan sukaria agar pesta demokrasi menjadi lebih meriah. Betul-betul begitu, Bang pesta dan jurdil, jujur dan adil. Ya. Ya, dan yakinlah bangsa ini terlalu kuat untuk dihancurkan hanya gara-gara perbedaan pilihan. Baik, terima kasih Bang Nuim.